Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin peserta taklim online, ikhwah dan akhwat di mana saja berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali hadir untuk sama-sama membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Dan pembahasan kita dalam kitab ini masih berkaitan dengan adab-adab yang terkait dengan hubungan kekeluargaan kita atau kerabat kita. Adab-adab kepada kerabat kita yang terdekat. Setelah kita membahas tentang kedua orang tua secara khusus. Dan pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Rabu yang lalu, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-30. Ya, bab belum menyelesaikan ya, masih ada tersisa satu hadis. Ya, kita sudah memulai pembahasan bab yang ke-30. Babun birrul aqrab fal aqrab. Ya. Dan di bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala mencantumkan 3 hadis. Ya, ada 3 hadis yang terdapat dalam bab ini, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 hadis. Tersisa pada kita 1 hadis yang ada dalam bab ini, dan insya-Allah kita akan bahas bersama di kesempatan malam hari ini. Kita bacakan hadisnya. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Imran ibn Abi Lailah qala haddatsana Ayyub ibn Jabir al-Hanafi an Adam bin Ali an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi, tidaklah seseorang menafkahkan ala nafsihi, mengeluarkan nafkah untuk dirinya, wa ahlihi, dan untuk keluarganya, yahtasibuha, yang dia mengharapkan pahala dari nafkah yang dikeluarkannya itu, illa ajarahullahu ta'ala fiha, melainkan Allah akan ajarahu, Allah akan memberikan ajr, memberikan pahala untuknya, fiha, ai pada nafkah tersebut. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang kamu santuni, dari orang yang kamu tanggung, biman ta'ul. Fa in kana fadla, dan jika masih ada kelebihannya, fal aqraba al aqrabah, maka silahkan berikan lagi kepada kerabat yang lain yang selain yang kita tanggung.
Wa in kana fadla, dan jika masih ada kelebihan harta kita, fanawil, maka silahkan kita juga nafkahkan, kita sedekahkan kepada orang yang lainnya. Ya. Ini judul ini bunyi hadis ya yang kita baca yang terdapat dalam bab ini, dan nomor hadisnya adalah nomor hadis yang ke-62. Hadis yang paling terakhir dalam bab ini. Dan kalau kita perhatikan ya bahwa di hadis kita ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang di sini tidak diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar tidak menisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya, kalau kita perhatikan sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari, maka kita dapatkan ulama menjelaskan bahwa ada kelemahan pada sanad yang diriwayatkan ini ya. Di sini Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Muhammad bin Imran bin Abi Laylah, yang meriwayatkan dari Ayyub bin Jabir Al-Hanafi, dan kedua ya, perawi ini dilemahkan oleh banyak ulama kita ya, dilemahkan oleh banyak ulama kita, di antaranya Yahya bin Ma'in ya, Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala melemahkan Muhammad bin Imran bin Abi Laylah, dan demikian pula Imam Nasa'i rahimallahu taala dan Imam Abu Hatim ya rahimallahu taala. Ala kulli hal, dari segi sanad ada kelemahan ya, dari segi sanad ada kelemahan dari sanad ini, dan kita tidak perlu heran ya, sudah kita jelaskan sejak awal bahwa ketika kita mengatakan ada kelemahan dari periwayatan Bukhari, itu tidak masalah, karena yang kita maksudkan adalah dalam kitab Adabul Mufrad. Dan perlu untuk kami ingatkan bahwa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala punya beberapa kitab, di antaranya kitab ini, kitab Adabul Mufrad, dan juga ada juz' Raf'il Yadain ya, juz' Qira'ah Khalfal Imam, dan ada juga Khalqu Af'alil Ibad, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Dan kitab beliau yang paling fenomenal, yang paling dikenal dan paling luas pemanfaatannya adalah kitab As-Sahih ya, Al-Musnadus Sahih. Dan dari semua karya beliau, beliau hanya mensyaratkan hadis-hadis yang sahih beliau sebutkan itu dalam kitab Sahih Bukhari ya, sehingga ketika kita mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari lalu lemah ya, mungkin saja itu dalam buku-buku beliau yang lain ya, atau juga beliau ada dalam tarikh ya, tarikh beliau, tarikh kabir umpamanya, dan beberapa kitab yang lain. Termasuk dalam Adabul Mufrad yang salah satu kitab yang paling dikenal dari Imam Bukhari setelah kitab Sahih, ini pun juga ada hadis-hadis yang sanadnya lemah. Akan tetapi ya, kalau kita perhatikan dari sanad yang lemah ini, ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, ini riwayat yang mauquf dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah pernah kita terangkan bahwa jika asar mauquf, maka ketika sanadnya lemah, maka itu lebih ringan daripada asar yang marfu' kepada Nabi SAW. Pertanggungjawabannya lebih besar ya, ketika kita meriwayatkan dari Nabi SAW padahal dia adalah hadis yang tidak benar penisbatannya kepada beliau, dibandingkan ketika kita menisbatkan suatu perkataan kepada selain Nabi SAW. Lalu di sisi yang lain, kelemahannya ini tidak terlalu lemah ya, kelemahannya tidak terlalu lemah ya, walaupun disifatkan sebagai dhaif, tapi tidak sampai dikatakan sangat dhaif. Dan juga isi dari hadis ini, kandungan dari hadis ini itu didukung oleh periwayatan-periwayatan yang lain dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan secara marfu'. Karena itu kita akan menjelaskan ya
asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini berdasarkan juga periwayatan-periwayatan yang sahih yang datang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikata semua lafaz yang ada dalam periwayatan Abdullah bin Umar ini kandungannya ada dalam hadis-hadis yang sahih yang sampai sanadnya sahih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat beberapa lafaz-lafaz dan kandungan dari hadis kita ini atau riwayat kita ini. Pertama dikatakan di sini ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi. Tidaklah seorang laki-laki, seorang suami maksudnya, atau seorang laki-laki yang memberikan nafkah untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya. Ya, ini isyarat ya tentang bagaimana kewajiban seorang laki-laki untuk menyantuni keluarganya. Kewajiban seorang laki-laki untuk mencari nafkah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan bahwa kedudukan seorang laki-laki sebagai qawam ya dalam rumah tangga, qawam 'alan nisa, di antaranya disebabkan karena wa bima anfaqu min amwalihim, ya, karena merekalah yang memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Walaupun ada kondisi-kondisi yang darurat atau kondisi-kondisi yang merupakan perkecualian, ya, seperti yang kita telah bahas pada kisah dari istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang banyak membantu suami beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun dalam kondisi normal dan hukum asal, laki-lakilah yang berkewajiban untuk mencari nafkah dan untuk menyantuni keluarganya. Di sini dikatakan ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi, terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Keluarga ini tentu saja pertama istri dan juga anak-anaknya, ya, terhadap anak-anaknya. Riwayat kita ini didukung oleh periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kisah yang terkenal, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat momen Haji Wada. Setelah Haji Wada, orang-orang sudah akan pulang kembali ke kota Madinah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas gelisah karena beliau menderita sakit yang sangat parah, yang sampai beliau menduga kematian beliau sudah akan datang, ajal sudah akan menjemput beliau. Dan kekhawatiran beliau pertama karena para sahabat sudah akan segera pulang ke kota Madinah dan beliau akan ditinggalkan di kota Mekah. Apatah lagi beliau adalah dari kalangan muhajirin yang telah berazam untuk berhijrah dan tidak pantas untuk kembali lagi setelah beliau berhijrah. Dan kekhawatiran kedua adalah karena beliau waktu itu, ya, memiliki harta yang banyak, dan beliau sebutkan bahwa beliau hanya memiliki seorang putri, dan harta beliau sangat banyak, sehingga beliau waktu dijenguk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meniatkan untuk mewasiatkan sebagian besar dari hartanya. Dan beliau seakan-akan cuma mau menyisakan sedikit untuk sang anak perempuannya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu itu menghibur beliau, yang termasuk hiburan untuk berbesar hati, ya, seandainya Allah takdirkan dia harus wafat di kota Mekah, dan itu tidak termasuk satu aib dan kesalahan, karena ini adalah takdir Allah, yang bukan karena beliau mau kembali dan balik, ya, setelah beliau berhijrah. Dan yang kedua, persoalan harta, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau bahwa tidak boleh, ya, beliau mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Ya, beliau tidak boleh, ya, beliau mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga hartanya. Karena waktu itu beliau mau menyedekahkan atau mewasiatkan begitu banyak hartanya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
masih sangat banyak, setengah masih sangat banyak. Dan akhirnya beliau mengatakan sulus, sepertiga wahai Rasulullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sulus katsir, ya. Kalau memang harus gitu ya tidak apalah, sepertiga. Namun sebenarnya sepertiga itu pun masih sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluarlah hadis beliau, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu, dan ini menjadi hukum-hukum yang berlaku untuk kita juga semuanya, ya, termasuk hukum tidak bolehnya mewasiatkan lebih dari sepertiga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan walasta tunfiqu nafaqatan, dan tidaklah kamu menafkahkan satu nafkah tabtaghi biha wajhallah, yang kamu niatkan, ya, tabtaghi yang kamu harapkan dari nafkah yang kamu keluarkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta biha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala dari nafkah yang kamu keluarkan. Dalam riwayat yang lain, illa ajarakallah, ya, kecuali Allah akan memberikan pahala kepadamu. Dan antum bisa lihat kesesuaian dengan riwayat kita ini. Kalau riwayat kita menggunakan yahtasibuha, ya, sama, ya, kurang lebih sama, ya, yahtasibuha dalam riwayat Bukhari Muslim, tabtaghi biha wajhallah, itu maknanya yahtasibu, artinya mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian illa ajarahullah, ya, dalam riwayat kita, riwayat Abdullah bin Umar ini dikatakan illa ajarahullah. Adapun riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan beliau, maka beliau mengatakan illa ajarakallah, ya, kecuali Allah akan membalas pahala ajr untukmu, ya. Dan ini mirip, ya, lafaz yang ada pada riwayat Abdullah bin Umar yang kita bahas ini dengan hadis yang marfu yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu beliau mengatakan, hatta luqma taj'aluha fi imraati fi imraatik, sampai luqmah, suapan yang kamu letakkan fi, ya, fi pada fi yang kedua adalah di mulut, ya, fam imraatika, istrimu. Apa yang kamu suapkan, apa yang kamu berikan kepada istrimu. Ya, ulama kita mengatakan makna fi imraatik ini bisa makna dalam maknawi, ya, dalam artian apa yang kamu nafkahkan, apa yang kamu berikan, nafkah harta yang kamu berikan untuk bisa digunakan untuk membeli makanan yang bisa dengannya istrimu memakannya. Atau makna fi imra'atika juga bisa sesuai dengan makna yang hakiki, makna zahir, bahwa seorang suami juga, ya, tidak terlarang, bahkan merupakan bagian yang kebaikan di antara sunnah, ya, seorang suami kepada istri menyuap istrinya, ya, dengan suapan, ya, luqmah fi imra'atik. Dan pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, pesan yang sangat berharga dan menjadi hukum bagi kita, dan Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan, ya, manfaat dari pesan beliau. Ya, lalu di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam lanjutan hadisnya itu mengatakan bahwasanya seandainya kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan pas-pasan, apalagi dalam keadaan kurang, sehingga mereka akan tergantung kepada manusia dan meminta-minta kepada manusia. Dan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat benar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu waktu itu ternyata Allah panjangkan umurnya, ya. Ternyata beliau tidak wafat pada saat itu, dan beliau akhirnya panjang umur, ya, dan memiliki banyak anak setelah itu, ya, banyak anak setelah itu. Yang waktu itu masih satu anak perempuan, dan setelah itu banyak anak-anak beliau dari kalangan dari laki-laki, ya, yang akhirnya menjadi para pejuang-pejuang dan para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ala kulli hal, syahidnya di sini yang kita mau garis bawahi di sini, yang kita mau stressing adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, atau penyampaian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu ma anfaqar rajulu ala nafsi wa ahlihi, bahwa seseorang ketika dia memberikan nafkah kepada dirinya dan kepada istrinya, maka dia niatkan untuk pahala, ya. Karena itu suami ketika dia pergi keluar dari rumahnya, ya, dalam kondisi normal, ya, bukan dalam kondisi saat sekarang. Ya, kondisi saat sekarang mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa keluar dari rumah, ya, tidak bisa pergi cari nafkah. Tapi dalam kondisi yang normal, kita pergi pagi-pagi, ya, keluar dari rumah kita, dan mungkin sebagian keluar pulang nanti pada sore hari, ya, bahkan mungkin ada yang sampai malam hari, untuk kita cari nafkah yang halal, untuk kita menyelamatkan diri kita dari meminta-minta kepada orang lain, dan menyelamatkan keluarga kita dari hal yang seperti itu, dan juga untuk mencukupi nafkah kebutuhan mereka dan kita juga, maka itu adalah pahala di sisi Allah. Karena itu perlu dihadirkan, ya. Jangan hanya karena tuntutan pribadi saja, ya, tuntutan kekeluargaan, atau dalam artian pertanggungjawaban kemanusiaan, ya. Bahwasanya ini saya sudah sebagai seorang suami, maka pertanggungjawaban saya sebagai kepala rumah tangga seharusnya gitu, ya. Apalagi mungkin ada mengatakan dalam buku nikah, ya, sudah tercantum itu, dan saya juga sudah baca, ya, mungkin sigat takliq, ya, saya bacakan itu, bahwa saya wajib untuk memberikan nafkah dan seterusnya. Banyak orang tidak menghadirkan niat karena Allah, ya, padahal dia harus menghadirkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya dia tidak hadirkan, maka apa yang dilakukan adalah satu kebaikan, menafkahi keluarganya, tapi boleh jadi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, karena dia hanya sekadar menunaikan hak manusia tanpa menyadari bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam periwayatan Abdullah bin Umar di sini dikatakan yahtasibuha, ihtisab. Ya, ihtisab ini sering kita dengarkan dalam konteks puasa, ya, imanan wahtisaba. Ihtisab artinya mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mencari nafkah untuk diri dan istrinya, untuk keluarganya, yahtasibuha, dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih tegas lagi, tabtaghi biha wajh Allah, ya, mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta biha au illa ajarakallahu biha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Kemudian lanjutan dari hadisnya, lanjutan dari riwayat Abdullah bin Umar mengatakan wabda biman ta'ul. Ya, ini urutannya, ya. Pertama untuk diri sendiri, ya, karena kita paling wajib untuk menyelamatkan diri sendiri. Kemudian kepada anak dan istri kita. Kemudian wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang ta'ul. Ala ya'ulu, ta'ul artinya yang kamu tanggung, ya. Iyal, ya, iyal, makanya keluarga ailah, ya, yang kamu tanggung, yang kamu diberikan amanah untuk menafkahi mereka. Lafaz yang selanjutnya ini, potongan yang kedua atau pertengahan dari riwayat Abdullah bin Umar ini juga sesuai dengan periwayatan Imam Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kami bacakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, yang maknanya sama dengan periwayatan Abdullah bin Umar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan bahwa ibda binafsik, ya, periwayatannya juga diriwayatkan oleh Jabir, ya. Selain dari Abu Hurairah juga dari Jabir dikatakan ibda binafsik, ya, mulailah pada dirimu, ya, mulailah pada dirimu. Fatasaddaq 'alaiha, dan hendaknya kamu bersedekah terhadap dirimu, ya. Jangan sampai seorang kikir untuk dirinya sendiri, ya. Jangan sampai seorang tidak memberikan hak untuk dirinya. Lalu setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan
fadala syai'un fali ahlik, ya. Fa in fadala syai'un fali ahlik. Dan kalau lebih, masih ada lebihnya setelah kamu memberikan nafkah untuk dirimu, maka kewajiban selanjutnya adalah pada keluargamu. Dan ini selalu diingatkan, ya, bagaimana seseorang itu selalu mengutamakan dirinya kemudian orang lain, termasuk pada keluarganya. Karena masing-masing kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dirinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu yang ditanggungnya. Makanya Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya, karena itu betul, ya. Kalau kita dapatkan kadang kalau kita naik pesawat, ya, dalam kondisi darurat, kadang diberikan petunjuk terhadap pemakaian pelampung, ya. Dikatakan kalau kita bawa anak kecil, ya, bawa bayi atau anak kecil, pakai dulu untuk diri kita, ya, kemudian untuk orang atau anak kecil yang kita bawa. Itu secara hukum memang demikian, ya, karena kita harus menyelamatkan diri kita sebelum orang lain. Dan Islam tidak mengenal, ya, konsep seperti konsep lilin, ya, menerangi yang lainnya lalu dia akan membakar dan menghabisi dirinya sendiri. Karena itu, ya, seharusnya kita menyelamatkan diri kita dan juga orang lain dengan urutan pertama pada diri kita. Ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik. Dan kalau sudah lebih, ada kelebihan, maka kewajiban kepada keluarga kita, istri kita, ya. Fa in fadala an ahlik. Ya, karena itu juga ya, walaupun nikah, ya, nikah itu adalah di antara sebab rezeki, ya. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan Allah katakan jika jika mereka miskin, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka, menjadikan mereka kaya, dengan dari keutamaan datang dari Allah disebabkan nikah tersebut. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, carilah rezeki, ya, lewat pernikahan. Tapi tetap juga seseorang perlu perhitungan, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah, ya, kalau sudah ada kesanggupan. Artinya seseorang melihat pertama dia menafkahi dirinya dulu, kemudian keluarganya. Kalau seseorang merasa dirinya saja dia masih sulit, ya, dia masih kadang Senin Kamis, dalam artian dia juga kadang tidak tahu dapat nafkah dari mana, ya, untuk dirinya saja, maka secara perhitungan manusiawi, ya, dia mungkin dia perlu bersabar sedikit, ya, sampai dia bisa memberikan untuk dirinya, kemudian kepada keluarga yang ditanggungnya. Ya, walaupun tentu saja ada hukum-hukum yang lain jika seorang dikatakan darurat dan seterusnya. Ala kulli hal, yang kita mau katakan di sini bahwa ini urutan-urutan yang perlu diperhatikan yang dijelaskan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in fadala an ahlika. Kalau seseorang mengatakan, alhamdulillah saya sudah memenuhi kebutuhan untuk diriku, dan alhamdulillah saya juga sudah memenuhi kebutuhan untuk istri-istri dan untuk anakku. Dan ini kebutuhan ini, ya, perlu juga diingat, ya, makna kebutuhan ini jangan terlalu ideal, ya. Jangan seorang mengatakan, ya, sebagian di antara kita mungkin ada yang beralasan, saya tidak pernah bisa bersedekah, ya, saya tidak pernah bisa mengeluarkan nafkah untuk orang lain, karena untuk diri saya saja pas-pasan, apatah lagi untuk istri dan anak-anak saya. Itu mungkin karena sebagian orang terlalu ideal dalam kehidupannya, berlebihan, bahkan ada terkesan berfoya-foya bahkan, ya, sehingga orang seperti itu tidak pernah merasa cukup, apalagi kalau orang tidak diberikan sifat qanaah, waliyadzubillah, ya, dia selalu merasa serba sedikit, padahal mungkin ukuran orang lain dia sudah sangat cukup, ya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu makna juga hadis ini perlu difahami, tidak dalam makna, ya, kalau dia sudah cukup dalam artian hal yang sangat ideal, ya, tapi sudah mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang paling penting baginya, lalu dia melihat ada bagian, ada celah peluang untuk dia juga berbagi kepada yang lainnya. Ketika dia sudah bisa berbagi atau menunaikan amanah nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, lalu masih ada kelebihan, fa in fadala an ahlik syai'un
falidhi qarabatika. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepada kerabat-kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai' fa hakadha wa hakadha. Dan kalau keluargamu juga, kamu lihat kerabatmu selain anak-anakmu yang kamu tanggung di rumah itu kamu juga telah penuhi, lalu masih ada juga kelebihan, maka silahkan lebih luas lagi dan seterusnya. Ini sangat mirip dengan riwayat Abdullah bin Umar yang mengatakan fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab. Ya, kalau sudah ini maka keluarga yang dekat-dekat lagi. Dan kalau sudah maka silahkan ya kita berikan kepada siapa saja, membagi-bagi harta dan rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan sekali lagi selama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mana qasad sadaqatun min mal, ya tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Bahkan itulah harta kita yang sesungguhnya, dia akan menjadi investasi. Kita akan menjadi orang yang kaya di akhirat kelak dengan sedekah-sedekah yang kita berikan. Yang selama tentu saja juga perlu diperhatikan skala-skala prioritas yang disebutkan dalam hadis kita ini. Tapi memang tentu saja seperti yang kita isyaratkan tadi, perlu ada manage yang baik, ya perlu ada menata dengan baik keuangan kita, ya untuk kita bisa membagi lebih banyak, ya berbagi lebih banyak. Dan amat berbahagia orang yang mungkin bagi sebagian orang kelihatan kehidupannya sederhana, namun ternyata dia bisa banyak berbagi kepada orang lain, ya. Dan sungguh merupakan kebinasaan pada harta pada sebagian orang, ya kebinasaan pada harta pada sebagian orang ketika mungkin telah banyak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia sendiri merasa tidak cukup, ya untuk dirinya dan untuk keluarganya, apatah lagi untuk ya orang lain. Dan kita sudah bahas ya persoalan bakhil kemarin, ya persoalan bakhil, ya orang yang mungkin untuk dirinya pun sebagian bakhil untuk dirinya, ya dia cuma sekadar menumpuk-numpuk harta sampai untuk dirinya pun dia kikir, ya lalu selalu mengincar dan berambisi untuk mengambil harta dari orang lain. Waliyadzubillah. Ini penjelasan ya dari riwayat yang kita baca malam ini, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan intinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk berbagi rezeki dengan skala prioritas yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya hal ini kita terapkan, ya maka ya orang-orang masing-masing memperhatikan dari kalangan keluarganya, maka ya akan merata rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan kepada kaum muslimin yang banyak ini. Namun itulah ketika kadang sebagian kita tidak mengetahui bagaimana menata rezeki ini, menata keuangan kita dengan baik, maka kadang orang-orang yang berhak atas kita, ya kita zalimi dengan tidak memberikan nafkah yang sepantasnya untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita harta yang berberkah untuk kita pergunakan dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah. Dan setiap kita berbagi dan membantu orang lain, jangan lupa bukan sekedar untuk eratkan hubungan kita dengannya, tapi adalah kita niatkan untuk kita mendapatkan tempat yang lebih dekat di sisi Allah. Maka niatkanlah dulu karena Allah, kemudian untuk berbuat baik kepada sesama manusia kita, untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan saudara-saudara kita. Mungkin itu untuk malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.